Asaba Allah musayyiban nafi'an, membawa keberkahan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi zurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna musliman lak wa min zurriyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik lana fi sa'ban haza ya Allah, wa ballighna ramadan fi hadhihi sanah, wa ballighna ramadan. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dicinta Allah, akhwat-akhwat fillah yang dirahmati oleh Allah, untuk pertama dan utama sekali, marilah sama-sama kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak limpahan rahmat, kasih sayang, hidayah yang Allah berikan kepada kita yang tak bisa kita hitung dengan jari-jari kita ini. Terutama nikmat yang paling penting dan yang paling mahal yang kita butuhkan pada hari ini adalah hanya nikmat sehat dan umur yang panjang ini. Kenapa akhwat? Karena tinggal 1 hari lagi kita akan kedatangan di mana Allah menjamukannya istimewa. Bulan di mana Allah sangat mencintai hambanya. Bulan di mana Allah memberikan keberkahan kepada hambanya. Semua amalan-amalan ibadah kita akan dilipat gandakan oleh Allah. Dan kita yang berlumuran dosa ini, insya Allah akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun undangan itu VIP-nya Allah masih misterius, belum di tangan kita. Apakah kita masih diberi kesempatan oleh Allah bertemu Ramadannya tahun ini atau tidak? Teruslah berdoa, semoga Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu di Ramadannya esok atau lusa, ibu-ibu yang dicinta Allah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, mari sama-sama kita kirimkan salat beserta salam kepada qudwah kita, kepada Nabi junjungan alam kita, kepada seorang Nabi yang maksum minaz dzunub, kepada seorang Nabi yang lebih mencintai umatnya dibandingkan dirinya sendiri, dan seorang Nabi yang lebih mencintai keluarganya dibandingkan dengan dirinya sendiri, dan seorang Nabi yang bersusah payah menjemput syariat-syariat Allah yang untuk disebarkan kepada penduduk negeri ini, ibu-ibu yang dicinta Allah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad allazi yukhrijun nas minaz zulumati ilan nur wa ila siratim mustaqim. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Baik ibu-ibu, akhwat sekalian, supaya tidak memperpanjang muqaddimah, mari sama-sama kita ikhlaskan niat kita untuk datang ke majelis ini. Ini bukanlah secara kebetulan, tapi ini sebuah rahmat dan kasih sayang yang Allah berikan kepada kita hambanya. Saya yakin tadi ummahat kesini pasti butuh perjuangan. Berhujan-hujan di hari Ahad, di hari keluarga,
Tapi Masya Allah, Allah gerakkan kita. Sekali lagi saya kunci, Allah yang menggerakkan kita untuk hadir ke majelis ini. Allah yang menggerakkan kita untuk melangkahkan kaki ke sini. Semoga dengan kita datang pada hari ini menambah keimanan, ketakwaan, dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhwati fillah rahimakumullah, ahlan wa sahlan Bu Eka, ahlan wa sahlan untuk kita semuanya. Akhwati fillah, saya mau ibu-ibu membuka semua dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Sudah baca tilawah tadi, sudah tilawah tadi ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sekali lagi akhwati fillah, kita harus sering-sering membaca ayat-ayat yang bisa melembutkan hati kita yang keras ini. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Masya Allah, ayat ini, Al-Quran itu adalah bahasa yang paling indah. Tidak ada tata bahasa yang bisa melebihi dari Al-Quran ini. Bahkan para sastra Arab pun tidak bisa membuat sebuah kalimat yang sama dengan bahasa Al-Quran. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, jikalau hambaku bertanya kepadamu, di mana aku, maka kau sampaikanlah kepada mereka, inni qarib, aku dekat Muhammad. Dan apabila mereka memohon kepadaku, maka aku akan mengabulkannya. Falyastajibuli, maka lakukanlah kewajibanmu kepadaku. Dan berimanlah kepada aku, supaya kalian atau mereka mendapatkan petunjuk. Akhwati fillah, ini yang harus kita kunci. Ternyata Ramadan ini merupakan bulan kasih sayang Allah kepada kita. Bulan di mana Allah ingin hambanya dekat kepadanya. Indah sekali bahasa ini. Dengan mesra Allah menyampaikan ini kepada Rasulullah, ibu-ibu yang dicinta Allah. Wahai Muhammad, jikalau hambaku bertanya kepadamu, di mana aku dekat. Ibu-ibu yang dicinta Allah, apakah ibu merasakan hal ini? Apakah Allah dekat dengan ibu? Dekat? Siapa yang menolong kita? Siapa yang mengeluarkan masalah kita dari masalah menjadi selesai masalah kita? Siapa yang ngasih kita rezeki? Allah semuanya. Salah kalau ibu bilang Allah tuh gak dekat, Ustazah. Bahkan banyak ibu-ibu yang mengatakan Allah itu ternyata baik ya Zah. Ternyata. Ya. Akhwat, saya mau 1 menit. Silahkan ibu memanggil Allah hari ini dengan panggilan mesra ibu. Dengan menyebutkan nama-namanya yang indah. Ya Rahman, Ya Rahim. Panggil hari ini panggilan mesra ibu kepada Allah. Sebagaimana ibu memanggil mesranya anak-anak ibu dan suami ibu tercinta. Jarang kita memanggil Allah dengan panggilan yang mesra, ibu yang dicinta Allah. Kita mulai 1 menit dari sekarang. Ya Rahman, Ya Aziz, Ya Jabbar,
Khalik. Ya Musir, ya Qahar. Bismillah. Semoga kita semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita selalu banyak mengeluh dibandingkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikanlah ummahat, Ramadan ini semua hamba Allah diundang oleh Allah dengan hidangan istimewanya tanpa pandang bulu. Benar? Kalau kita dikasih undangan VIP dengan orang-orang terdekat kita, karena kita spesial bagi dia. Karena kita dekat sama dia, karena kita bestinya, karena dia atasan kita atau dia bawahan kita, baru dia ngasih undangan VIP sama kita. Supaya kita dapat tempat duduk yang layak, makanan yang enak, nggak ngantri, kan gitu. Tapi Ramadan, Allah semua memberikan undangan VIP itu ke semua hambanya tak pandang bulu. Apakah hambanya tak pernah mendekat kepadanya? Atau maaf, atau hambanya tidak mengenalnya? Atau hambanya selalu melakukan dosa kepadanya dan maksiat kepadanya? Tetap dikasih undangan VIP. Tidak ada kata lain, akhwat, dekati Allah. Makanya optimalisasi ibadah di Ramadan. Orang kalau ada cinta sama Allah, pasti dia akan menikmati ibadah-ibadah yang dia lakukan kepada Allah. Orang kalau sudah ma'rifatullah, sudah kenal siapa Allah, pasti dia tidak mau kehilangan waktu detik demi detik untuk menjauh dari Allah. Berarti apa umat? Orang yang gak optimal ibadah Ramadannya, berarti dia tidak mengenal Allah. Dia nggak dekat sama Allah. Makanya ibadahnya 10 pertama itu dia melejit. Ya. 10 kedua udah mulai lari-lari dia. Udah lupa. 10 ketiga dia sulit untuk menguasai dirinya. Itu karena ibadah orang-orang yang instan. Ya. Seharusnya semakin banyak kita beribadah, semakin nikmat, semakin ingin, semakin terus, semakin banyak, semakin senang. Ya. Maka akhwati fillah, apa yang harus kita lakukan supaya ibadah ibu nanti optimal di Ramadan, dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Nggak bisa dipungkiri kan akhwat, al-iman yazid wa yanqus. Keimanan kita kadang naik, banyak mana bu? Banyak turun kan? Ya akhwat, banyak turun dibandingkan naik. Maka yang pertama yang saya ingatkan ibu, apabila Ramadan sudah masuk, jangan banyak waktu firaq, kata Rasulullah. Apa waktu firaq itu Ustazah? Jangan sampai ibu punya waktu kosong yang banyak. Maksudnya apa Zah? Orang kalau dia nggak punya aktivitas, Bu, saya contoh aja. Ibu kalau banyak nggak punya aktivitas gitu, kira-kira yang ibu lakukan apa? Gosip, jujur tuh. HP, rebahan, tidurnya banyak kan? Apalagi ibu bilang Ramadan ini zat tidur aja pahala. Memang iya, kailulah itu pahala. Terus daripada saya gunjik, bagus saya tidur. Apalagi Bun? Jadi besok Ramadan ini ibu nggak punya waktu firaq, jangan punya waktu kosong, karena kosong itu yang membuat kita sulit untuk istiqomah beribadah. Nantilah, sebentar lagi lah. Kenapa? Karena ibu nggak punya aktivitas. Makanya di mana-mana Bunda, kajian-kajian Islam itu kalau di Ramadan tuh hidup.
datangi majelis zikir. Ya, ibu-ibu yang cinta Allah, buat halaqah Quran. Ngaji di mana-mana. Ya. Jangan sampai kita punya waktu kosong banyak. Karena itu yang membuat ibadah kita tidak optimal. Banyak orang Bu, kerjaannya buat kue tapi ibadahnya mantap juga. Kita udahlah nggak buat kue. Loh iya kan Bu? Buat kue enggak, masak tinggal tunjuk. Baca Qurannya lebih sedikit pula lagi dari orang yang catering Bu. Astagfirullahaladzim. Ini memang ini yang kita ingatkan ini, ibu-ibu yang dicinta Allah. Nah, paham bahasa saya Bu? Ya, berarti ibu harus optimalkan yang pertama, jangan punya waktu kosong. Ikut anak-anak kita ngafal Quran, kita pun ikut. Anak-anak ada kan Bu? Apanya kan targetnya? Ikutlah ibu. Ini enggak, kita selalu suruh anak kita ngafal anak. Mama, anak ba aja nggak hafal loh kata anak kita. Apa ibu jawab? Apa Bun? Karena anda hafal, itulah makanya mama masukkan kalian ke sekolah Islam. Tuh. Mama nyuruh orang hafal Quran, anak ba aja hafal ya. Makanya sekarang itu motivasi itu. Ngafal anak kita pun ngafal. Oke Bu? Ini berharga. Tinggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Jangan sampai ibu di Ramadan drakor pun ditonton. Ibu-ibu begitu biasanya. Gosip pun selalu dibuka. Astagfirullahaladzim. Optimalnya dengan jangan banyak waktu kosong. Oke Bu? Yang kedua, ibu-ibu yang dicinta Allah, bagaimana supaya ibadah ibu maksimal, optimal? Kurangi dosa dan maksiat. Jangan sangka ibu bilang di Ramadan tidak ada dosa. Setonnya tingkat kakap dia Bu. Sulit itu Bu. Orang kalau ibadahnya, maksiatnya bertambah, itu pasti ibadahnya menurun. Benar Bu? Benar apa enggak? Jadi tingkat ibadah kita tuh tergantung dengan dosa dan maksiat ibu. Kalau turun dosa dan maksiat, ibadah naik. Tapi apabila selalu berumur dosa, maksiat, yang kecil-kecil, kita nggak usah yang besar-besar lah berbicara. Insya Allah kita yang kecil-kecil dulu. Yang besar-besar insya Allah udah selesai kita lakukan. Yang kecil-kecil ini yang sulit meninggalkannya ibu yang dicinta Allah. Itu membuat kadar ibadah ibu menurun. Berarti kurangi dosa dan maksiat. Ini yang kecil-kecil Bu, berdebat sama suami, mau mudik kemana, itu jangan sampai nggak nganggu ibadah. Papa setiap tahun kampung papa aja terus Pak. Ibu nggak ikhlas, habis itu melawan dengan suami, itu ada membuat ibadah ibu nggak stabil. Nggak bisa dipungkiri Bunda. Insya Allah ya, ibu-ibu yang dicinta Allah. Nah kemudian bagaimana lagi Bu caranya yang ketiga? Supaya ibadah kita optimal terus dari awal sampai hingga akhir Ramadan. Ibu harus tahu keutamaan dari puasa Ramadan itu sendiri. Karena ibadah kita ini masih ibadah tujar. Kita ini masih pemula. Jangan marah ya Bu. Ibadah tujar itu apa maksudnya Zah? Kalau kita tahu keutamaan, ibadah semangat. Kalau ibu nggak tahu keutamaan, ibu jadi malas. Apa keutamaan sholat duha tuh? Oh, rezeki kita ditambah oleh Allah. Karena banyaknya kita ibadah sunnah itu akhwat adalah untuk penunjang duniawi kita. Nah itu sikit-sikit harus kita turunkan tuh. Ngapa sholat duha? Supaya rezeki kita ditambah oleh Allah. Ngapa sholawat Nabi sekian kali? Supaya apa yang kita minta dikabulkan oleh Allah loh. Selalu unsur ibadah tuh karena duniawinya. Maka kita nggak apa-apa nih, nggak apa-apa. Karena tingkatan ibadah manusia itu kan dia bertingkat. Ada yang tahu Bu? 3 tingkatan ibadah seorang hamba kepada Allah. Yang pertama tingkatannya tujar, yang kedua tingkatannya abid, yang ketiga tingkatannya akhyar.
Siapa orang-orang tujar nih, Zah? Nah, inilah kita nih kadang-kadang. Boleh, Zah? Boleh, cuman rendah. Sampai kapan ibu mau orang tujar? Tujar itu apa? Orang yang beribadah kepada Allah karena dia ingin mengharapkan balasan dari ibadahnya. Paham, Bu? Namanya penjual, tujar. Aku punya barang, punya uang nggak? Nah, aku punya, engkau beli. Nah, ini biasanya, makanya ibu, para ulama tuh tidak menyarankan sering-sering. Barang siapa yang membaca ini 100 kali, dia akan kayak gini. Pernah dengar nggak ibu kayak gini-gini? Barang siapa yang dia membaca sekian-sekian ratus, dia akan begini. Nah, itu sebenarnya kurangi itu, Bu. Tapi boleh, Zah, kalau untuk pemula boleh, itu pula yang menjadi penyemangat bagi kita. Tapi jangan sering-sering ya. Ibu cinta Allah. Kemudian yang kedua, ibadah apa, Bu? Abid. Apa ibadah abid itu? Ibadah orang yang hanya takut kepada Allah. Kalau tadi ngarepkan pahala aja otaknya nih. Kalau ini adanya takut aja. Kayaknya Allah tuh horor banget gitu, Bu. Dah azan sholat lagi masuk neraka nanti. Ah, itu orang-orang abid tuh. Nanti marah Allah. Masuk neraka. Tanpa ibu sadari, ibu mendidik anak ibu, terbiyahnya itu terbiyah abid. Benar, Bu? Ibu kalau nyuruh anak sholat, kalau dia nggak mau sholat kayak mana? Gitu ya, Bu? Sudah azan nih, kata kita sama anak kita kan, sama cucu kita. Udah azan, nggak juga mau masuk neraka. Itulah, Bu. Yang ada di benak kita tuh takut. Orang-orang yang seperti ini dia tidak merasakan lezatnya ibadah. Tapi kita mau OTW nomor 3, Bu. Ibadah akhyar. Siapa orang-orang ibadah akhyar ini? Dia beribadah karena wujud cinta dan syukurnya kepada Allah. Ini yang mau kita tingkatkan di Ramadan. Cinta dan syukur. Berarti tidak terpaksa dengan azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibu kalau dengar azan apa yang ibu bilang? Ya mantap tuh enggak? Ya Allah, baru aja rasulnya azan lo lihat. Tuh ciri-ciri kita nih, Bu. Tapi para salafus soleh walinya Allah ketika mendengarkan azan, syukurlah ya Allah. Syukurlah ya Allah. Engkau baru memberikan aku kesempatan untuk bersyukur atas nikmat yang telah Engkau berikan kepada aku. Makanya dia bersegera. Orang akhyar inilah, Bu, orang yang bisa menunggu waktu ibadah itu masuk, antusias dia menunggunya. Nah, ini nggak bisa dipungkiri ya, ibu cinta Allah. Bu, saya tanya ibu, kualitas ibadah ibu nomor berapa? Nomor berapa, Bu? Astagfirullah. Sama kita, Bu. Kadang 1, kadang 2, sekali-sekali 3. Tapi kalau ibu bilang 3 Zah, nah, luar biasa tuh. Astagfirullah, ampunkan kami Allah. Yuk kita panaskan dulu ibu sambil nunggu Ustadz Soninya. Sebutkan saya ibu 7 keutamaan bulan suci Ramadan. Makanya orang-orang yang biasa-biasa aja Ramadan masuk nih, Bu, karena dia tak tahu tentang keutamaan Ramadan. Ada door prize, Bu? Door prize tak ada? Oh. Udah takut panitia, Bu. Tak ada, Ustazah. Bu, 7 keutamaan Ramadan. Saya minta 7 aja. 1, pahala berlipat ganda. Nih, jadi supaya optimal tuh kita tahu dulu keutamaannya. Berapa lipat gandanya, Bu? Ibadah wajib al-hasanatu asyara amsalihha. Ya. 700 kali lipat sampai dilipat gandakan. Nah, banyak lagi, Bu. Kaji ya. Ini dicari supaya ibadah kita optimal. Ibu beni cinta Allah, karena Ustadz udah hadir. Insya Allah kita akan fokus menimba ilmu dari beliau. Ya, saya yakin semoga ibu optimal tadi bahas kembali keutamaan dari bulan suci Ramadan. Walaupun kita tak sempat mengkajinya, insya Allah nanti kita akan mendapatkan ruh dari Ustadz. Apalagi judulnya berdamai dengan hati. Sama berjuang umat.
al-haqqu min rabbik wa takuna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.